Terima kasih kepada Teh Lydia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma haddakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya, jazakillah kepada Teh Maryam yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita semua dapat keberkahannya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Alhamdulillah di room ini kita sudah kedatangan pemateri kita, yaitu Teh Sri. Halo Teh Sri, gimana kabarnya Teh? Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita nama kita sama Teh Widya. Oh iya benar. Iya. Jadi panggilnya Sri aja berarti ya biar gak ketukar ya. Boleh operator untuk menampilkan CV-nya? Ya, sebelumnya kita kenalan dulu sama Teh Sri. Nah, beliau ini adalah seorang mahasiswa dari Siliwangi ya, yang saat ini menempuh semester akhir. Benar kan, Teh? Ya, betul sekali. Nah, ini tentang profilnya gitu. Masya Allah, waktu itu saya selalu bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap apa yang harus saya lakukan. Menjadi orang yang bermanfaat dan hal yang sangat utama dan sebagai tujuan saya. Itu Masya Allah tentang personal profile dari Teh Sri. Sekarang kalau kita lihat di sini tuh apa ya, pengalaman organisasi itu organisasi Teh Sri itu Masya Allah ya, dari mulai SMP, bahkan Teh Sri juga adalah seorang kepala divisi religi periode 2019-2020. Kemudian dari bahasa dan skills-nya, Teh Sri juga bisa menguasai bahasa Mandarin, bahasa Sunda, bahasa Inggris ya tentunya, Masya Allah. Kemudian untuk latar belakang pendidikannya, Teh Sri juga asalnya dari Seman 1 Cisolok, kemudian sekarang tetap ya sebagai mahasiswa di Siliwangi yang sedang menempuh pendidikan terakhir.
Nah, aku mau tanya nih sama Tesri, kalau sekarang Tesri kesibukannya apa aja nih? Kalau sekarang lebih ke persiapan untuk memenuhi skripsi seperti penelitian. Kalau untuk mengajar lagi di off dulu, soalnya biar fokus. Seperti itu. Kalau kegiatan organisasi baru selesai Februari kemarin, gitu. Kalau mau lanjut, udah ada rencana, tapi mungkin organisasi luar yang insya Allah nanti bisa sharing sama teman-teman yang lain. Gitu. Baiklah ya, untuk mengefektifkan waktu dan temannya, saya silakan kepada Tesri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Tesri mau kita sistemnya sharing aja, nggak ada yang istilahnya ini pemateri, ini yang menyimak, enggak. Semuanya kita sama-sama saling belajar, Tesri juga sama. Untuk mereminder Tesri juga, bisa ya kalian juga ada yang kelupaan atau dari Tesri. Nah, makanya kita sharing aja dan santai aja gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Okay, so everyone, now we would like to talking about the preparation of Ramadan. Kita mau membahas tentang bagaimana sih persiapan bulan Ramadan gitu. Keseharian kita nanti di bulan Ramadan mau ngapain aja dan apa itu ihtisab. Nah, untuk yang pernah dengar atau pasti di sini udah banyak sekali yang berpengalaman ilmunya tentang ihtisab, nanti bisa sharing satu sama lain. Oke, untuk nanti slide-nya Tesri mau minta bantuan nih ke panitia untuk share screen. Boleh dari sekarang juga. Boleh next slide. Jadi, kenapa sih kita harus mempersiapkan Ramadan? Nah, pasti banyak yang tanya gitu ya. Ada yang tanya dalam hati bahwa gimana sih, emang haruskah, pentingkah gitu. Jawabannya itu penting banget. Kita harus persiapkan Ramadan. Kenapa? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah bulan suci, bulan yang penuh keberkahan. Kalau kita nggak mempersiapkan itu, sama aja kita rugi. Seperti itu. Kalau misalkan di sini ada yang santai-santai aja, ya udahlah ini Ramadan, nanti Ramadan guys gitu. Ya, nggak apa-apa kalau kita memang sudah tahu, kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita belum mempersiapkan, pengen tahu nih nanti Ramadan mau ngapain aja. Nah, maka kita harus persiapkan itu. Nah, persiapan di sini bukan hanya persiapan sebelum Ramadan aja atau persiapan pada saat Ramadan, pelaksanaan pada saat Ramadan, tapi mudah-mudahan bisa kita istiqomah gitu menjalankannya sampai nanti nih bulan setelah Ramadan sampai nanti ke depannya gitu. Oke, kita lanjut aja ke slide yang berikutnya. Oke, di sini yang akan dibahas itu ada 4 aja sebenarnya. Kalau misalkan kita mau bahas Ramadan secara keseluruhan itu banyak banget, nggak cukup waktu 1 jam. Ya, tapi kita singkatkan saja untuk pembahasannya. Yang pertama ada makna dan keutamaan Ramadan, yang kedua ada tingkatan dalam puasa, lalu kegiatan untuk mengisi puasa apa aja, dan yang terakhir ada ihtisab. Oke, boleh next slide, Kang. Ini Akang kan ya yang share screen-nya? Ya, betul, Kang Agung. Oke, untuk yang pertama, itu ada makna dan keutamaan Ramadan. Kita pasti sering dengar, kalau
puasa itu di dalam kan Ramadan itu yang dimaksud kita itu bahas tentang bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini kita ngapain? Ya puasa. Nah, puasa menurut bahasa itu adalah menahan. Pastilah udah sering dengar gitu ya kata menahan. Nah, kalau menurut istilah, menahan di sini tuh menahan dari apa? Menahan dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi ketika kita udah nahan, udah minum, udah mencegah misalkan aku nggak mau muntah dengan disengaja, aku nggak akan gitu kecuali lagi disengaja dan lain-lain. Tapi kita lupa sama niatnya, itu sama aja kita belum afdol puasanya. Karena yang pertama dalam segala sesuatu pasti niat. Jadi menurut istilah ini, kalau kita berpuasa itu harus disertai dengan niat, menahan diri dari makan, lalu minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar ya sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, teh terbit fajar teh kapan? Terbenamnya matahari kapan? Kalian pasti sudah lebih paham dan tidak perlu dibahas lagi sepertinya, karena sudah banyak sekali penjelasan. Kita akan beralih ke penjelasan yang berikutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah tuh sudah memberikan atau firman-Nya kepada kita bahwa wahai orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang beriman itu yang mana? Yang bertakwa kepada Allah. Jadi, tujuan dari puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman yang bertakwa. Seperti itu. Kalau hukumnya puasa, ya apalagi puasa Ramadan ya sudah jelas ya, wajib gitu bagi muslim. Makanya kalau ada yang nggak puasa di bulan suci Ramadan, kita harus pertanyakan. Nah, oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Mohon maaf teh, agak nge-freeze teh. Ya, nggak apa-apa. Kita sambil nunggu slide yang berikutnya. Kan bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Pasti di setiap harinya itu ada keutamaan-keutamaan yang harus kita ketahui. Kalian pernah baca nggak sih? Kan ada doa di satu hari puasa. Ada doa ya di hari kedua itu ada doanya. Di hari yang ketiga itu ada doanya juga. Di hari yang keempat itu ada doanya. Sampai hari terakhir bulan puasa itu ada doanya. Pernah baca nggak doa itu masalahnya? Atau doa aja yang biasa gitu? Pernah nggak? Pernah tahu nggak sih kalau setiap harinya itu ada doanya? Gitu? Pernah dibaca nggak? Ada yang udah pernah melaksanakan itu? Izin menjawab teh. Ya, boleh. Setahu aku gitu ya. Kalau setiap harinya itu belum tahu, tapi yang aku tahu tuh kayak 10 hari pertama, terus 10 hari kedua, terus 10 hari ketiga tuh ada doanya beda-beda gitu teh. Ya aku tahu itu. Tapi kalau yang hari pertama, kedua itu mungkin baru tahu. Baru dengar juga gitu. Iya, makasih banyak. Terus itu tadinya mau nge-share doanya, tapi bukunya hilang. Jadi ini tuh memang yang dijelasin sama tadi teteh siapa? San teh. Ya, Maaf aku kenalan dulu. Teh Sansan itu betul ya. Jadi memang kalau kita pada umumnya tahu doanya itu ya udah nanti 10 hari nanti ada doa dan sebagainya. Tapi ternyata ada doa-doa yang lain yang bisa kita lakukan di setiap harinya. Cuman mohon maaf sekali bukunya hilang, guys. Tadi Tesri udah nyari, nggak nemu. Nanti kalau Tesri udah nemu nanti Tesri sharingkan ya ke teman-teman yang lainnya. Tapi ini bukan sifatnya
Doa misalkan di hari yang kedua doanya apa? Nih apa nih gitu ya. Wajib kah? Enggak wajib. Cuman ini doa dari pengalaman Tesri mengaji tuh ada doa yang memang kayaknya baik nih buat dilantunkan atau buat kita bacakan di hari kedua puasa, misalkan kayak gitu. Nanti Tesri share ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keutamaan dari setiap harinya. Kan puasa itu misalkan ada 30 hari ya, misalkan ya. Ada 30 hari. Di hari yang pertama itu punya keutamaannya sendiri. Nah, keutamaannya itu yang pertama, Allah akan mengabulkan semua dosa yang tersembunyi dan terang-terangan. Meninggikan beribu-ribu derajat, membangun 50.000 kota di surga untuk orang yang berpuasa. Hari pertama aja, keutamaannya udah banyak banget. Bayangin, kalau kita berpuasa di hari pertama, kita akan mendapatkan keutamaan yang banyak banget. Jadi, bagi teman-teman yang nggak puasa nih, utamanya laki-laki nggak puasa di hari yang pertama, kita udah rugi. Artinya, di hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, hari yang berikutnya punya keutamaannya masing-masing. Dan ketika kita melewatkan satu hari aja, kita udah rugi. Gitu. Jadi, ya kalau bisa mah pengen full, apalagi untuk yang perempuan yang haid pasti ya, kalau Tesri pribadi ya, sayang banget puasa kelewat seminggu gara-gara haid gitu kan. Ini kehilangan nih kesempatan. Nah, suka ada sempet terpikir kayak gitu. Tapi kalian gimana nih? Kalau haid, ya Allah jangan haid lama-lama ya Allah, kodoanan seueur. Itu ya, ke situ ya arahnya ya. Iya, kebanyakan ada yang gini loh, aduh aku mah ada puasa 5 hari haid, aduh kodoanan 5 gitu, kumaha ya Allah gitu. Berat kodonya ya Allah. Nah, kayak gitu kan kebanyakan perempuan. Padahal dia tuh kayak ya Allah kapan lagi nih kita bertemu lagi sama Ramadan, pengen nih berbuat baik, pengen beramal soleh, pengen banyakin nih buat masuk tiket ini tuh ya, momen Ramadan nanti tuh momen ngumpulin bayar tiket ke surga. Kita tuh ngumpulin ibadah, ngumpulin amal ibadah kita gitu. Tiket ke surga itu mahal banget guys, gak murah. Kalau murah mah kita nggak usah ibadah. Karena mahal kita harus ibadah. Dan ibadahnya nggak cuma satu gitu. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih, kalau misalkan ada yang santai-santai gitu ya. Emang kalian mau masuk kemana guys? Gitu kan. Tiket surganya mahal loh, aku aja gitu misalkan. Belum nih. Gak tahu ini bisa gak mungkin kita beli tiket ke surga ya udah setengah aja dulu. Gak bisa kayak gitu. Gitu. Makanya kalau kita melewatkan satu hari dengan sengaja gitu ya. Dengan sengaja aku mah gak akan puasa. Santai aja, bisa dikodo. Aku mah pengen puasanya nanti soalnya bisalah gampang kodohanan mah. Nah, kayak gitu dosa. Gak boleh, apalagi disengaja kayak gitu. Kecuali kalau kita memang sakit atau sedang berhalangan. Beramal ibadah ketika berhalangan di bulan puasa juga banyak kan. Kalian juga pasti udah tahu gitu. Tapi kalau kita sengaja melewatkannya, udah kita rugi. Gitu. Itu aja intinya rugi. Nah, di hari yang kedua itu, Allah akan mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa seperti ibadah 1 tahun dan pahalanya seperti pahala seorang nabi. Mencatat puasa kita seperti puasa 1 tahun. Insya Allah sekali ya. Kurang baik apa coba Allah ke kita. Kita cuma suruh puasa, tapi dikasih nih, kalau kamu puasa nih bayar nih, kalau kamu puasa ini nih jatahnya ini, kalau kamu puasa ini loh. Udah mah kita itu kan seorang hamba yang
diwajibkan untuk beribadah, diharuskan untuk beribadah kepada Allah. Terus udah mah kita yang beribadah, kita juga dikasih gitu nih bonusnya. Ini loh kalau kamu ngelakuin ini kamu gak rugi. Di hari yang ketiga, di hari yang keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak sekali keutamaan dan berkah di bulan Ramadan. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita merencanakan Ramadan kita untuk kedepannya mau ngapain aja? Udah belum? Nah, kalau misalkan ada yang udah, Teh Sri mau tahu persiapannya apa aja. Apa nih udah Akmal rencana? Hari pertama gak mau bukber dulu, mau kumpul keluarga biar barokah misalkan gitu. Atau hari pertama tadarus ini. Nah, kalau kalian ngapain nih? Rencananya, rencana kedepannya mau apa nih bulan Ramadan? Sudah ada yang persiapan belum? Kayaknya yang senyum-senyum udah persiapan kayaknya. Di sini Teh Sri lihat yang senyum Agung, Widya ini ya. Terus nggak ada lagi. Yang lain masih aduh bingung apa ya gitu. Udah persiapan belum? Atau Hima Esa mau bikin program buat Ramadan nih. Tapi pengen bareng-bareng gak mau sendiri gitu. Biar ke surganya juga bareng-bareng gitu. Udah. Pasti udah dong. Nah, persiapannya apa? Mau ngapain? Udah belum? Jawab kita. Ih, kan sharing. Mana tahu, aduh terinspirasi. Aku juga pengen ikutan kayak Kang Agung gitu. Nah, sok apa? Mungkin kayak dari Hima Esa itu sendiri, khususnya di divisi religi, kita juga punya beberapa program kerja ataupun kayak udah punya planning gitu Teh untuk pada saat nanti di bulan Ramadan seperti kayak bukber untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, terus menambah relasi, memperkuat ukhuwah Islamiyah kayak gitu. Masya Allah, berarti udah direncanakan nih ya Kang. Tinggal udah ini belum kayak mau ngajak, udah mulai ngajakin belum? Belum ya? Atau udah kayak ke orang-orangnya gitu? Mohon maaf, Promosi gitu lah, promosi. Udah? mohon maaf Teh, kurang kedengar tadi ada kereta lewat. Ya, udah apa ya? Udah dikasih tahu belum gitu ke yang lain nih? Kita salah satunya mau ngadain ini, mau barengan nggak gitu? Udah atau belum? Udah sih Teh, udah ke beberapa orang gitu juga, terus udah dirapatin gitu, udah di briefing juga sering dibahas gitu kalau misalkan nanti bulan puasa tuh ada ini, jadi udah siap untuk apa ya, ibaratnya untuk menyambutnya gitu Teh. Masya Allah, barakallah. Itu bagus ya, idenya jadi kayak, aku mah kalau sendiri kayaknya nggak kuat pengennya barengan biar ada yang saling ngingetin, biar ada yang, ini misalkan Himaesa mau bikin program nih, buat ngajak kita sama-sama beramal soleh untuk masuk surga, misalkan supaya bulan Ramadannya berkah. Pengen bikin tadarus bareng, ngajakin nih yang wir ini yang hadir di sini, hayu mau ikutan nggak gitu, nanti kita ada tadarus bareng. Nah itu kan lebih kayak nggak berat, atau bisa bagi-bagi kayak kamu baca surat ini, aku baca surat ini, kamu baca dari ayat sini sampai sini, nanti aku ke sini, nanti kita setelah checklist gitu, aku udah checklist udah, kita bisa hatam Al-Quran selama bulan Ramadan, bahkan kita bisa lebih dari 1 kali gitu. Nah itu keberkahan dari Ramadannya bukan hanya untuk yang ngebuat programnya, tapi buat mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris yang lainnya, atau yang di luar dari situ, atau misalkan dari di luar dari IKIP Siliwangi pun bisa gabung dan kita dapat berkahnya bareng-bareng gitu. Nanti kan kalau di surga Teh Widya Teh bilang, ya Allah, dulu tuh Widya
puasa barengan sama anak-anak wir yang lain, terus kita ngadain buka puasa Oh, Irin. bareng, kita tadarus bareng. Nanti Ingat tapi aku kalau- lebih suka Wendy. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melakukannya sendiri, bagus. Ketika kita ingin melakukannya barengan, itu lebih bagus. Gitu. Mana tahu setelah dari Ramadan ini ada sebuah forum atau kelompok baru yang dimana khusus untuk menghafal Al-Quran. Atau khusus untuk tadarus, atau khusus untuk mendalami nih, gak cuman baca Al-Quran doang, tapi kita memaknai isi atau kandungan dalam Al-Quran itu apa aja sih. Gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin di bulan suci Ramadan, apalagi jangan sampai kita terlewatkan satu hari dengan disengaja. Itu sih. Tesri berpesan sama yang lainnya bahwa mau hari apapun itu bagus, tapi ini loh kita nggak tahu tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi atau enggak gitu. Manfaatkan Ramadan sekarang gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, persiapan yang dimaksud sekarang itu persiapan yang memang kita harus persiapkan matang-matang. Dengan apa caranya? Selain mengetahui apa sih kegiatannya, kita juga harus tahu gitu. Di Ramadan itu tuh, Ramadan ini tuh apa gitu. Ramadan ini tuh kita mau ngelakuin hal-hal yang memang bisa diterima sama Allah tuh yang kayak gimana? Ya berarti dengan menambah pengetahuan kita juga itu termasuk ke dalam persiapan Ramadan. Sharing, ngajak, itu persiapan Ramadan. Kita bisa lakuin beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat sekarang. Kan kita sambil nunggu nih beberapa hari Ramadan. Nih latihan dulu. Aku teh udah lama ya Allah terakhir baca Al-Quran teh tahun lalu, lebaran tahun lalu, misalkan Ramadan tahun lalu. Nah, bisa mulai 1 ayat dulu hari ini. Besok satu ayat lagi. Continue gitu. Nggak harus kita langsung blak. Satu hari pertama puasa aku harus baca 2 juz. Bayangin. Ripuh guys. Apalagi Al-Baqarah yang dibacanya. Gitu. Kalau yang belum terbiasa gitu. Makanya dari sebelum Ramadan ini kan, nah kita nyicil nih beberapa ayat dulu. Gitu. Kalau baca Al-Quran. Kalau berbuat kebaikan juga memang harusnya tiap hari. Tapi aku mau berdoa sama Allah, ya Allah limpahkan rezeki supaya aku bisa berbagi nanti di bulan suci Ramadan. Apalagi buat anak-anak kosan ya Allah, teman-teman aku tuh makannya bulan puasa tuh kekurangan ya Allah, aku pengen kasih gitu. Aku pengen berbagi, aku pengen barengan gitu, bukber. Sansan misalkan ngehubungin, Teh Sansan ngehubungin yang lainnya. Guys, bukber yuk di kosan aku. Kita kan kesepian gitu. Terus kita kalau buka puasa sendiri aduh kurang nikmat. Aku ada rezeki lebih nih guys, ayo makan bareng. Barokah gitu. Silaturahmi, berbagi, sedekah, dan lain-lain itu bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama. Gitu. Oke, Kang boleh slide berikutnya. Oke. Di slide berikutnya itu kita akan membahas tentang apa aja sih, ada berapa sih tingkatan dalam berpuasa. Sebenarnya ternyata puasa ada tingkatannya juga gitu. Tapi tingkatan di sini bukan berarti kayak aku mah aneh tingkatan. Jadi yang mana yang harus dilakukan dari beberapa tingkatan ini? Tidak seperti itu konsepnya. Ya. Jadi tingkatan di sini lebih ke kita ingin jadi orang yang baik, kita pengen jadi orang yang baik banget. Kita pengen orang jadi yang baik, pengen jadi orang yang baik banget gitu. Nah, kita mau ada di posisi yang mana? Kita mau jadi seorang muslim yang baik. Kita mau jadi seorang muslim yang baik banget atau excellent gitu. Nah, pada tingkatan dalam puasa. Nah, tingkatan dalam puasa yang pertama itu ada puasa orang umum atau awam. Artinya, itu adalah puasa pada level
pertama, level 1. Ya, yang dimaksudnya ini adalah puasa syaumul umum. Artinya puasa orang awam. Puasanya itu dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Ya, kayak puasa menahan diri dari makan dan minum. Dah, itu aja. Jadi selama bulan puasa cuma nahan makan dan minum aja gitu. Nah, nahan haus, aku nahan haus, nahan gak usah makan. Nah, itu puasa level 1. Bagus gak? Bagus, udah bagus kok. Tapi ada yang lebih bagus. Pada tingkatan puasa level 2, yaitu puasa khusus, puasa orang yang khusus. Nah, artinya puasa tingkat kedua ini disebut sebagai saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Nah, kenapa spesial? Karena level ini nilainya sangat bagus, very good. Nah, mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, lapar, dan lain-lainnya yang membatalkan, tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan semua anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Mulutnya ini bukan hanya buat nahan diri untuk ngunyah, haus, menggosip aja, tapi dia juga bisa menahan segala sesuatu yang sifatnya itu apalagi bisa fitnah orang lain. Kalau kita udah ada di posisi yang kedua ini, kita sudah dikatakan puasanya itu sangat bagus. Susah nggak sih? Kayaknya ada yang susah ya di poin yang kedua ini, yaitu bergosip atau si tangan atau mata nih. Zina mata itu susah banget guys dihilanginnya. Kalian tes serius, Pak. Apalagi yang suka Korea-Korea gitu ya, itu hati-hati zina mata pada saat lihat video. Yundin misalkan. Nah, itu udah kayak ganteng banget ya. Nah, itu gimana? Kita kan harus kayak kalau bisa mah jangan sampai syahwatnya kita itu nah gitu kayak ganteng banget sih. Aku pengen deh nikah sama ini terus dibayangin gitu. Nah, itu kalau kita masih belum bisa nahan itu berarti masih kurang nih. Nah, gimana caranya supaya terhindar dari hal-hal itu? Nah, bisa dengan bergaul atau bergaul dengan orang-orang yang kayak, ayo tadarus guys, gitu. Ayo ini kita kumpul ngabuburitnya itu dengerin ceramah atau misalkan apa. Kalau bosen, biasanya sih bosen kayak ya, aduh, ayo yang dengerin ceramah misalnya. Bisa sharing sama orang yang paling dekat sama kamu. Misalkan kayak Teh Listiani dekat sama Teh Elsa. Aku teh pengen ngobrol tapi malu gitu. Kenapa? Aku tuh pengen kayak kamu tahu nggak sih aku tuh puasa tapi gini 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 tapi aku tuh ragu ini. Kan itu sama aja kita nanya, sharing juga kan. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi banyak kegiatan yang tanpa kita sengaja tapi itu ternyata ibadah buat kita gitu. Nah, kemudian di puasa yang tingkatannya sangat bagus ini ada yang lebih bagus, yaitu di tingkatan yang ketiga, yaitu mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan. Menahan pikirannya dari masalah duniawiyah, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah. Kalau udah melalui 3 tingkatan ini, kamu udah sangat luar biasa. Gitu. Pertanyaannya, kita mau berada di tingkat yang mana? Yang bagus, bagus banget, atau bagus banget gitu. Nah, kita mau ada di posisi yang mana? Pasti kita pengen posisi yang ketiga. Makanya, proses yang dilalui itu pasti banyak juga. Tahapannya juga banyak gitu.
Tapi kalau kita barengan, insya Allah nggak akan sesulit itu. Atau misalkan ada yang udah gini, aku setelah dengar tingkatan kayak gini, ya udahlah, kayaknya aku nggak akan diterima di puasanya. Nggak kayak gitu. Masalah itu diterima atau tidak, masalah itu dosa atau tidak itu hanya Allah yang bisa nentuin. Kita sebagai hambanya berusaha semaksimal mungkin. Ketika udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah termasuk pada poin yang ketiga, udah luar biasa. Misalkan kayak sholat aja ya, aku nauzubillah ya, misalkan atau lagi sakit gitu, aku ada sholatnya gak bisa berdiri, cuma duduk, gimana tuh gak diterima meren. Sama puasa juga kayak gitu, kayak kita nggak boleh ngejudge diri kita kayak nggak diterima. Siapa kita yang bisa menentukan ibadah kita itu diterima atau tidak? Gitu. Jadi ketika mau puasanya ada di tingkat manapun, kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan ragu, justru kalau kita ragu kayak ini halal haram enggak ya? Gitu. Nah, itu ragunya kita ini udah harus kita luruskan. Kalau kita yakin, yaitu yang iman yang tadi meyakini. Kita juga harus kayak nggak hanya meyakini hal-hal kecil, tapi kita juga harus yakin sama ibadah kita. Udah bener nih, aku udah bener kok. Tapi kalau salah ya perbaiki. Tapi kalau kita udah benar ya sudah, kita benar gitu. Kalau ada yang terlewatkan dan baru tahu sekarang, ya tinggal nanti ke depannya kita perbaikin, minta ampunan sama Allah gitu. Nah, jadi tingkatan di sini bukan berarti menentukan aku mah ada di tingkat 1. Amalnya juga dikit, enggak kayak gitu. Pahalanya juga enggak kayak gitu sistemnya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin dan ini supaya jadi reminder supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita pindah nih, kegiatan apa sih? Apa aja sih yang bisa kita lakukan di bulan puasa? Tadi ya udah dijelasin, pertama itu biasanya pada umumnya orang pasti baca Al-Quran bersama, barengan. Tapi kita harus mikirin juga metode caranya gimana nih, supaya orang mau, supaya kita juga bergerak, kita juga mau tanpa adanya paksaan. Kesadaran diri itu penting, teman-teman. Kalau misalkan kayak, ada nih, misalkan di organisasi ini, ada program ini, aku pengen ikutan ya karena ada di programnya. Nggak apa-apa sampai situ juga. Tapi sampai kayak, ini kudu setoran, si Agung mah ditagih wae, misalkan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan jangan sampai ada perasaan kayak gitu. Harus seneng kalau ada temen yang ngajak. Asik kan ada yang ngajak gitu. Sedih nggak sih kalau kalian kesepian nggak sih kalau nggak ada yang ngajak? Sepian kan? Apalagi nggak ada yang ngajak dalam hal kebaikan. Lebih kesepiannya dunia dan akhirat nantinya. Nah, makanya kalau ada temen yang ngajak, Istiani, tadarus yuk. Gitu. Hayu, kuy. Tapi aku mah nggak bisa lama, soalnya ini ya nggak apa-apa. Yang penting mah tadarus aja dulu. Terus yang kedua, kegiatan bersedekah. Kita bisa bersedekah. Terus kita juga bisa nih kayak tadi ya bagi-bagi sedikit rezeki atau kayak ngasih kan kalau puasa tuh suka banyak yang lesu. Dengan kita ceria sendiri, terus bikin orang ceria, terus bisa jadi semangat puasanya. Itu juga kita udah beramal soleh. Kayak misalkan nih, kan kalau puasa suka ngantuk ya. Terus ada temen lewat, kata sapa, hai Listiani, gitu. Kita senyum, bahagia. Tapi si respon temennya kayak biasa aja. Ya, hai Sri, gitu. Gak apa-apa, kita jangan patah semangat. Sapa lagi besok, sapa lagi besok, sapa lagi besok. Ya sampai bahagia. Itu berarti aku tuh ada yang nanya, aku tuh jadi semangat nih puasanya. Nah, itu juga bisa kita lakukan tanpa harus dengan uang. Gitu. Banyak ya yang lainnya juga. Sharing kayak gini juga kan nggak pakai uang. Kayak kuota sih teh, cenah. Ya nggak apa-apa. Kuota kita jadi berkah, nggak lihat hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nah, yang ketiga, sholat tarawih berjamaah. Walaupun sholat tarawih sunnah, yaitu kita mau ada di tingkatan yang mana yang tadi mau ngejalanin yang wajibnya aja, yang sunnahnya enggak. Mau kayak gitu.
nggak apa-apa, tapi ya itu kita mau pengen yang melakukan yang the best banget gitu. Sholat tarawih berjamaah full dari awal sampai akhir, hebat sekali, masya Allah. TA cenah tarawih mah males teh, atau abis apa buka teh apa ngaap gitu atau apa gitu ya, nggak kuat teh gini, nggak bisa yang lama-lama. Apa kan tarawih juga nggak yang kita bisa tarawih itu bisa berjamaah di masjid, bisa juga di rumah bagi perempuan gitu bisa. Kalau mau yang nyantai boleh sendiri, boleh. Kalau misalnya mau berjamaah di rumah juga boleh gitu. Yang penting kita melakukan sholat tarawih itu gitu. Kalau Tesri sih lebih, kalau Tesri ya jujur yang paling ditunggu dari Ramadan itu sholat tarawih. Karena hati tuh suka sedih banget ketika di masjid. Hari pertama tuh suka banyak kan, hari kedua banyak, seminggu banyak, pertengahan udah nggak ada orang tuh, udah tinggal nenek-nenek yang datang. Malu nggak sih, harga diri jatuh guys, jatuh men gitu. Nenek-nenek aja sholat tarawih jauh-jauh dari masjid, dari rumahnya ke masjid gitu. Duduk lama di masjid buat ngelakuin tarawih. Kita yang mampu dan sanggup, aku mau bukber aja, gak usah tarawih. Bukber juga bagus guys, bukber juga bagus untuk silaturahmi, tapi tarawih juga bagus. Jangan sampai kita bukber aja full dari awal. Jadi selama 1 bulan lebih banyak bukbernya daripada tarawihnya. Sedih gak sih? Hekdeh yang bukber mah suka lupa sholat isya. Udah bukber teh bubar, main. Ya kan? Soal kayak gitu kebanyakannya. Nanggung nanti aja di rumah sholat isyanya, terus nanti. Kecuali yang bukbernya memang bukber yang mantap. Abis buka puasa, sholat nih. Sholat sholat maghrib berjamaah. Terus ngobrol-ngobrol dulu, nanti sholat isya berjamaah. Azan nih deket alun-alun misalkan ya, yang buka puasanya deket alun-alun. Azan nih, terus ya udah selain sholat isya kita juga sholat tarawih aja sambil nunggu. Kayak gitu kan bagus. Gak apa-apa bukber juga, gak disalahin, cuman jangan sampai kita meninggalkan yang wajib gitu. Nah, bisa nih kayak gitu ya. Terus kita juga bisa memperbanyak doa. Doa apa yang belum Allah kabulkan? Menurut kalian, kenapa sih doa kita belum dikabulin sama Allah? Suka banyak tuh yang ngerasa kayak aku belum doanya belum dikabulin. Tuh orang kita misalkan baru doanya 1 kali, terus kita pengen langsung dikabulin. Ya Allah juga kayak, kamu doanya baru 1 kali, sok doa lagi, sok giat lagi. Supaya doanya pas benar-benar dikasih yang terbaik. Nah, bulan suci Ramadan kan doanya itu apa ya, diijabah sama Allah sebanyak apapun. Mau nikah, misalkan ada yang mau nikah, aduh pengen dapetin jodoh yang gini-gini. Ya, nanti ada KKN habis Ramadan ini gimana gitu. Nah, itu bisa kalian doa sama Allah, nggak apa-apa masih lama juga, tapi kita berdoa. Gitu. Berdoa juga semoga tahun ini tuh Ramadannya penuh dengan berkah. Berdoa apapun yang kalian. Pasti banyak ya, setiap orang beda-beda doanya. Tapi doanya itu baiknya sih kita doain teman, doain orang lain juga. Kayak ya Allah maafkanlah segala dosa hamba, misalkan. Baik itu yang kecil maupun yang besar. Itu juga udah bagus. Tapi ketika berdoa, ya Allah maafkanlah dosa hamba, dosa saudara-saudara hamba. Nah itu tuh udah kayak kita ngedoain nih yang lainnya juga. Jadi berdoa untuk diri sendiri bagus, berdoa untuk kebersamaan juga bagus. Gitu. Terus yang kelima kita bisa itikaf. Terus kita juga yang keenam bisa aktif mengingatkan zakat fitrah. Kadang suka ada nih yang lupa
kita bisa nih, kan kita udah dewasa ya, usia 20, 19, 21. Coba deh zakat fitrahnya pakai uang sendiri. Mantap tuh. Nah, diingetin kalau misalkan mau juga ada kan ya sekarang mah kayak yang ngumpulin zakat buat anak-anak muda nih yang mau belajar zakat sendiri. Itu bisa. Coba tanyakan ke yang lebih paham bagaimana caranya, ininya. Terus kalau kalian mau ini bisa diskusi satu sama lain gitu. Jangan zakat fitrah tuh sama orang tua terus. Kita mulai belajar nih, belajar mandiri. Gimana caranya kita berzakat fitrah dengan uang sendiri atau dengan hasil keringat kita sendiri. Walaupun sebetulnya uangnya tetap dari orang tua gitu. Kayak nabung gitu. Bisa kayak gitu juga apapun ya. Terus kita bisa memperbanyak kebaikan. Banyak banget ya kebaikan mah nggak usah kayak jelasin satu-satu kebaikannya apa aja. Banyak banget kalian udah lebih paham. Terus kasih sayang dengan orang tua. Kan ini pandemi nih. Terus udah lama nih nggak keluar sama teman-teman. Aku tuh pengen me time nih sama teman-teman. Tapi nggak me time sama keluarga. Gimana tah? Sedih nggak sih? Gitu. Nah, buat yang anak-anak rantau nih pasti ngerasain nih. Apalagi kayak yang lain mau pulang, aku mau bukbernya sama temen wae, kapan sama mama sama ayahnya. Kerasa banget kayak, makanya pas pulang pasti mereka lebih semangat. Ayah, aku pulang gitu. Dramatis gitu kan. Aku pengen buka mah ada apa aja, bukanya sama apa aja. Nah, makanya jangan sampai kita lupa nih sama mama sama ayah, sama keluarga, sama adik gitu. Kasih sayang yang kalian punya untuk mereka gitu. Kesempatan dari waktu, kasih sayang kan nggak cuman kayak mama sarangnya gitu, nggak mungkin kayak gitu. Mama sayang kamu, nggak mungkin kayak gitu terus kan. Bisa dengan kayak meluangkan waktu kita dan sebagainya. Buat yang tahu ya sabar guys. Kalian juga pasti punya kesempatan yang lebih untuk kumpul sama keluarga. Tasya juga waktu di sana sendirian tuh nggak enak, buka puasa nggak enak. Makanya sering ngajak teman, ayo barengan. Nah, ketika pulang, ya udah itu buat keluarga. Gitu. Nah, terus bisa dengan bersolawat. Nah, kalau bersolawat tuh pasti jarang sih. Kalau yang nggak suka bersolawat, misalkan yang jarang-jarang solawatnya. Terakhir bersolawat kapan? Ada yang mau sharing? Terakhir kalian bersolawat kapan? Nah, kalau bersolawat itu adem hati itu. Kalau Tesri ya, adem banget. Nah, coba nanti di bulan suci Ramadan banyakin sholawat. Walaupun sholawatnya misalkan cuma 5 menit atau 10 menit, yang penting ada. Gitu, selama bulan suci Ramadan. Terus bisa juga melaksanakan ibadah sunnah lainnya. Gitu. Jadi nggak cuman tarawih aja, nggak cuman sholat duha aja. Gitu. Masih banyak ibadah sunnah yang lainnya yang bisa kita lakukan. Dan lain-lain. Udah banyak banget gitu ya. Kalau bulan Ramadan mah. Intinya sih dari segala sesuatu kegiatan yang dari awal sampai akhir. Niatnya jangan lupa. Suka lupa tuh kalau pagi-pagi kayak berangkat aja. Coba pas belum berangkat tuh awali harinya itu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah selesainya diakhiri dengan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim untuk hari ini semoga senantiasa dapat keberkahan. Gitu. Jadi niatnya jangan lupa supaya walaupun kegiatannya kayak cuman kayak ada batu di jalan, kamu pindahin, itu jadi berkah. Nah, supaya kayak gitu, supaya kayak ini tuh kalau kalau kamu nggak mindahin si batu ini di jalan, nanti bisa ada orang yang jatuh, bisa ada orang yang celaka, terus kita pindahin. Itu kan nggak disengaja, nggak mungkin kita nih udah tahu nih di sana pasti ada batu di jalan. Nggak mungkin kita udah bisa nebak kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita meniatkannya dari sebelum berangkat, itu insya Allah segala sesuatunya itu jadi berkah gitu. Oke, sekarang kita ke slide yang terakhir, Kang Agung.
terakhir ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ihtisab. Nah, ihtisab ini ada kaitannya sama iman. Nah, kalian pasti udah tahu, teman-teman udah tahu, iman itu berarti meyakini dan membenarkan ibadah puasa yang diperintahkan dan juga menerima pahala yang akan diberikan atas pelaksanaan puasa tersebut. Pasti ya, ketika kita udah meyakini puasa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti dapat pahala kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar menjalaninya sesuai yang Allah ajarkan, sesuai syariat Islam. Gitu. Nah, itu iman. Kita yakin. Nah, kalau kita udah yakin, kita pasti ihtisab. Ihtisab itu adalah niat dan kesungguhan untuk meraih pahala puasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh. Kalau kita udah bersungguh-sungguh, kita udah niat, kita udah yakin, kita udah pakai niat, kita juga bersungguh-sungguh. Nah, itulah ihtisab. Nah, jika seorang muslim berhasil melaksanakan puasa dengan landasan iman, dengan ihtisabnya, maka ia akan menjadi orang yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah juga pasti mengampuni dosa kita ketika kita sudah iman dan ihtisab. Gitu. Nah, supaya kita langkah-langkahnya gitu untuk supaya kita itu diampuni dosa-dosa kecil kita itu melalui iman dan ihtisab ini pada umumnya ada 3. Yang pertama itu memahami amal-amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika menerima 2 rukun amal. 2 rukun amal itu apa aja? 1, ikhlas. 1, ikhlas. Nah, yaitu artinya itu ikhlas tuh apa ya? Kita beribadah hanya karena mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Bukan mengharap pujian-pujian dari manusia. Jadi benar-benar ikhlas itu ya kita beribadah untuk dapat pahala dan ridho sama Allah. Ikhlas. Kedua, mutabaah. Mutabaah itu artinya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersih dari bid'ah dan kejahilan dalam. Jadi kita harus memahami dulu 2 amal tadi, ikhlas dan mutabaah. Selebihnya kayak gimananya, mungkin kalau ada lain kesempatan kita bisa ketemu di mana aja gitu. Ngobrolin soal ini. Kemudian yang kedua itu adalah memahami amal-amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi landasan amal. Nah, kalau maksud yang kedua ini ya kita itu beramal kan mengharap pahala dan surganya Allah. Udah pasti itu. Nah, kita juga beramal karena pasti takut akan siksa api neraka. Siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga beramal untuk mengharapkan cinta dan ridho Allah. Nah, ketika kita udah memahami istilah tadi, kalau misalkan ada namanya itu raja, khauf, dan yang terakhir itu ada mahabbah. Jadi kalau kita udah paham, kalau beramal itu ya berharap untuk dapat surga dari Allah. Kedua, beramal itu ya karena kita takut akan siksa dan neraka dari Allah. Neraka yang Allah punya. Kita tuh takut. Kita harus paham. Nah, yang ketiga itu adalah beramal karena mengharapkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang baik apa sih Allah? Lu tuh pengen lebih dicintai sama Allah. Pengen dapat ridhonya Allah. Nah, yang ketiga itu senantiasa berkumpul dengan para
para ahli ibadah. Ya kan ada yang bilang katanya kalau sikap kita itu ya gimana gimana kita temenan sama siapa, gimana kita kumpulnya sama apa gitu, sama siapa. Nah, banyakin berkumpul dengan orang-orang yang rajin ibadah untuk menumbuhkan semangat kita, semangat beribadah. Kayak gini loh, kalau teman kita baik, kita juga keteteran baiknya. Kalau teman kita dapat pahala nih misalkan ngajakin kamu. Nah, kamu juga ketika melakukan hal yang sama, beribadah kayak temennya, teman kamu juga akan keteteran, akan dapat juga gitu pahalanya gitu. Jadi saling gitu. Nah, terus di poin yang ketiga ini tuh beribadah yang semangat dengan tulus gitu. Jadi kalau kita biasanya kalau kumpul itu kita lebih rileks, lebih tulus aja belajarnya daripada sendiri gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang sendiri aku mah, tapi lebih baik ya itu yang barengan gitu. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang banget sama orang yang soleh dan rajin gitu. Nah, kalau iman itu kan keyakinan hati, diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan dengan perbuatan. Nah, kalau ihtisab itu intinya adalah penilaian dan koreksi diri yang membawa pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah paham ini, ihtisab itu kayak apa aja sih yang harus kita perbaiki? Nah, kita bakalan tahu yang harus kita perbaiki apa. Yang punya hutang misalkan, hutang puasanya. Nah, ini masih ada waktu untuk kayak udah ini proses untuk memperbaiki diri, kita harus bayar nih. Gitu. Kalau masih mampu untuk bayar itu dan lain-lain. Jadi intinya ihtisab adalah penilaian dan koreksi diri yang harapannya itu membawa harapan pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin cukup dari Sri untuk sharingnya. Mohon maaf kalau misalkan nih ada salah dalam penyampaian atau apa, nanti kita bisa sharing ya. Gitu. Saya Sri mah gini bahasannya, kalau misalkan kayak gimana bilang aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga boleh, yang lainnya juga boleh bisa bantu jawab gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Teh Sri, balik lagi ke Teh Widya. Masya Allah ya, tadi materi yang disampaikan oleh Tis itu sangat luar biasa gitu. Itu menjadi bahan prepare buat kita menghadapi Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari lagi gitu teman-teman. Bahkan tadi juga Rizky juga menjelaskan gitu tentang 3 level. Apakah kita mau hanya di level pertama atau bahkan di level ketiga yang tingkatannya itu Masya Allah ya. Terus tadi juga dijelaskan juga mengenai kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa kita isi selama Ramadan, dari membaca Quran, tarawih, berbanyak sholawat, berbanyak doa, yang bahkan amalan sunnah di bulan Ramadan itu nilai itu pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan sholat wajib. Terus yang terakhir dia jelaskan tentang ihtisab ya, Masya Allah, ihtisab tentang mengenai niat dan kesungguhan gitu akan amalan baik kita terhadap. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab yang dulu. Bangga buat Akang Teteh yang bertanya. Nah, ada Teh Mariam nih. Boleh Teh langsung aja. Terima kasih Teh Widya. Terus juga terima kasih banyak buat Teh Sri Widya yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Mariam pengen tanya nih Teh, tadi kan ada tingkatan dalam puasa, yaitu ada yang pertama ada puasanya orang umum sama puasanya orang khusus. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita tuh bisa termasuk orang yang puasanya itu sebagai orang yang khusus gitu, yang level nilainya sangat bagus, yang dimana kita itu puasa enggak cuman menahan lapar dan haus aja. Itu sih. Mau dijawab dulu atau gimana Teh Widya?
Boleh Teh langsung dijawab aja. Ya, izin jawab ya Teh Mariam. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk puasa yang tipe yang kedua itu adalah kita tidak hanya menahan diri dari makan dan haus aja. Nah, tadi tuh yang termasuk ke dalam tipe tersebut itu adalah yang bisa juga menjaga, menahan pendengarannya, penglihatannya, lisan, tangannya, kakinya, dan anggota yang lainnya. Nah, itu. Nah, kita juga bisa menghindari dari yang namanya menggunjing atau bergosip. Nah, caranya sebetulnya pasti udah tahu nih, supaya nggak gosip gimana. Kalau kita ngomongin orang lain itu kan sama aja kita kayak kita kalau ngomongin orang tuh kayak leluasa aja ya, leluasa kayak udah aku ngomongin orang nggak disengaja gitu. Apa yang kita omongin itu benar atau enggak gitu. Sama aja kayak mana tahu yang kita omongin ini adalah fitnah gitu. Mana tahu yang kita omong tuh beda loh. Kenyataannya nggak kayak gitu. Berapa kegiatan yang tadi. Nah, misalkan sama teman-teman, kan biasanya kalau kumpul sama teman-teman ngegosip. Nah, coba kumpul-kumpul sama temannya sholawatan. Misalkan supaya terhindar gimana nih teman-teman gitu. Aku tuh mau kita kumpulnya barokah. Udah sholawatan aja 10 menit bubar lagi. Misalkan nggak mau, ya bisa kita kayak selain sholawatan tambahin kegiatannya apa. Atau kayak belajar bareng pun bisa. Belajar perkuliahan gitu. Gimana sih cara bikin RPPT gitu kan, itu lebih kayak pasti nyambung sama temen-temennya dan nggak ngomongin tentang ibadah wae gitu. Kita bisa ngobrolnya soal pendidikan kayak gitu. Semisal temennya nggak mau gitu, ya udah. Jangan sampai gini loh, aku mah karena takut ketemu, takut banyak hal yang ditinggalin, nggak usah kumpul-kumpul gitu. Ayo wes selama bulan Ramadan di rumah sendirian. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, bisa juga kan tadi terhindar dari yang namanya kita bisa menjaga tangan, kaki, terus juga bisa menjaga lisan kita, penglihatan kita. Nah, yaitu mengurangi yang kayak boleh nonton boleh, nggak harus kayak nonton yang drama sama gitu boleh. Kita boleh kayak boleh nonton asal jangan sampai kita ngebayangin gitu loh. Kamu nonton di YouTube, terus ada yang cowok misalkan, terus itu tuh tipe kamu banget, nah kamu bayangin sampai ke bawah mimpi dan itu tuh hindari hal-hal kayak gitu. Banyak banget sih caranya mah yang tadi teh sama lakuin hal-hal yang Mariam suka. Kalau Teh Sri ya sukanya tahu sih ya kalau dulu mah suka belajar di situ. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi biasanya sih suka kayak masak, bantuin masak atau nyari resep. Cuman kan kalau puasa suka takut tergiur ya. Nah, bisa kayak ya udah kita masaknya nanti nih prakteknya pas mau buka puasa, bantuin mama gitu. Kayak praktek gitu buat ya udah masak, yang suka masak ya lakuin hal-hal yang kamu suka tapi jangan sampai melebihi batasan, gitu aja sih. Jangan sampai juga ibadah jadi terhalangi gara-gara menghindari banyak hal. Nah, itu. Jangan sampai kayak gitu. Suka banyak yang kayak aku mah nggak mau nonton. Tidur aja. Nah, itu justru tidur banyak juga nggak baik. Gitu. Kayak gitu Teh Mariam ya, banyak banget sih kegiatannya mah. Kalau mau diomongin kayak caranya satu-satu, kita bisa di balik layar buat kayak mana tahu Teh Mariam mau gabung nih sama Teh Sri. Teteh, kita
berdua bikin conversation buat kayak ngobrol-ngobrol di teh pakai chat bahasa Inggris atau misalkan chatan apa gitu juga bisa. Nah, bisa cari temen chat yang memang kayak temennya bisa diajak berbuat kebaikan. Kalau temennya nggak bisa diajak berbuat kebaikan, ya kita silaturahmi dan sebagainya. Nah, tugas dari kita juga bisa kayak menahan kayak, ingat nggak boleh loh bergibah di bulan Ramadan itu. Kita bisa jadi pengingat buat teman-temannya yang lain. Itu juga udah termasuk ke level 2 yang emang bagus. Kayak gitu Teh Mariam ya. Ya, terima kasih banyak Teh. San. Mangga Teh. Halo? Giliran aku Teh. Iya Teh. Baik, makasih buat Teh Widya, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih juga buat Teh Sri atas materinya tentang prepare buat Ramadan ya Teh ya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan ditanya tentang materi-materi berkenaan tentang Ramadan itu sebenarnya kan kayak dibilang udah sering banget ya, soalnya kayak setiap tahun itu pasti bakal ada gitu kajian tentang bahas tentang Ramadan ini. Tapi sebenarnya tujuannya nggak ada ya. Teh Sri. Iya, iya. Oh, iya. Iya Teh, jadi makasih banyak gitu ya atas sharingnya tentang persiapan kita bagaimana sih untuk menyambut bulan Ramadan ini. Mungkin yang aku sedikit menyimpulkan Teh dari materi hari ini gitu. Tadi itu kan udah dibahas tentang banyak sekali gitu ya, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan. Terus kemudian ada juga kegiatan-kegiatan apa aja yang mungkin bisa kita lakukan saat bulan puasa. Tapi aku sendiri memaknai bahwa puasa itu adalah sebuah perubahan gitu Teh. Ramadan itu adalah sebuah perubahan. Jadi intinya kalau misalkan di bulan puasa gitu ya, habis bulan puasa gitu, kalau misalkan nggak ada perubahan apapun dalam diri kita, berarti emang bakal harus dipertanyakan gitu ya, bulan puasanya itu ngapain aja gitu. Jadi kayak bulan puasa itu adalah sebuah momen gitu, momen buat kita bisa berubah. Maksudnya berubah di sini hal-hal apa aja sih gitu ya dalam Ramadan itu yang bisa kita terapkan nantinya di bulan-bulan selanjutnya gitu. Terus tadi apa aja? Oh iya, tentang prepare gitu ya, tentang prepare bulan Ramadan ini, yang aku tangkap gitu, yang pertama tuh yang harus kita siapkan itu yang pasti adalah ilmu gitu ya. Soalnya gini, kalau misalkan ya contohnya kayak gini, kita ada di majelis ilmu ya gitu, menyimak tentang apa sih keutamaan puasa pasti, terus tentang hal-hal yang mungkin hal-hal positif yang bisa kita lakukan dalam berpuasa dalam bulan Ramadan gitu. Terus yang kedua yang menurut aku gitu ya, yang bisa dipersiapkan tuh memperbanyak tobat gitu. Soalnya kan prepare tuh ya sebelum gitu ya Teh. Yeah. Tadi juga sebelum puasanya tuh prepare gitu ya. Jadi sebelum bulan Ramadan tuh kita harus prepare dulu yang pertama. Yang kedua tuh ya kita harus memperbanyak tobat gitu agar nanti bulan Ramadannya kita tinggal apa ya, insya Allah gitu ya, kita udah tinggal menjalankan puasanya saja. Terus yang ketiga tuh yang pasti ya tadi yang aku tangkap tuh kita halo? Ya, tadi di sini nge-lag soalnya. Terakhirnya agak putus-putus Teh apa? Kita ya.
ya itu teh yang aku tangkap tuh, yang pertama yang harus kita siapkan tuh ilmu gitu. Ya, ilmu maksud di sini, ilmu di sini tuh maksudnya adalah ya kita cari tahu banyak tentang bulan Ramadan itu sendiri, mulai dari keutamaannya, yang tadi tuh yang tadi tes disebutkan tuh ya kegiatan apa aja sih yang harus kita lakukan di selama bulan Ramadan tuh gitu. Terus aku teh kayak pengen nanya gitu teh, kan apa ya? Oh, kalau misalkan di bulan Ramadan tuh kan setan tuh kan dibelenggu ya teh. Dan sempat ada orang tuh yang bertanya gitu, kenapa setan tuh kan dibelenggu tapi tetap aja gitu ya ada orang-orang yang buka secara sengaja gitu. Nah, berarti itu mah katanya teh berarti nggak dibelenggu dong setannya gitu. Terus ada yang jawab gini, apa ya jawabannya teh? Ya itu mah sesuai dengan kebiasaan sehari-hari dia gitu sebelum bulan puasa gitu. Jadi itu mah bagaimana kebiasaan dia. Nah, yang aku tanyain itu kan buka warung ya teh, aku tuh buka warung gitu di rumah teh. Nah, suka ada kan warung tuh kalau misalkan bulan Ramadan tuh kan tutup gitu. Buka-buka tuh pas udah asar aja gitu. Nah, mungkin ini mah sharing aja buat semuanya, mungkin yang lain juga mungkin ada jawaban atau gimana gitu. Gimana sih teh cara? Nah, tapi kalau tetap aja gitu teh kalau misalkan warungnya ditutup teh tetap aja gitu ya ada yang suka beli gitu, beli ke warung teh. Nah, dan yang belinya tuh kayak orang-orang yang kerja keras. Maksudnya pekerja keras tuh kayak bekerjanya tuh berat gitu, kayak angkut kayu, terus kayak beli bangunan kayak gitu. Yang beli-beli kayak misalkan beli kopi, beli apa gitu. Aku suka pikirnya, kenapa sih Amang beli-beli kopi gitu ya, gitu pagi-pagi masa sih beli kopi gitu. Mikirnya mungkin buat buka, tapi masa gitu ya belinya pagi-pagi gitu. Terus kayak sempat ada yang sampai si kopinya tuh udah diseduh gitu. Ya aku teh, mau tuh masa mau buka gitu ya. Nah, dari situ tuh kayak kepikiran, bener gak sih gitu kita tuh kayak ngomong gitu. Tapi kalau misalkan kita ngebiarin aja, berarti kita kayak ngebiarin orang tersebut buat melakukan sebuah maksiat gitu ya teh. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana sih gitu cara kita, cara yang enak dan yang mungkin nggak bisa dibilang nggak menyakiti orang gitu, buat apa sih namanya, buat ngasih tahu gitu bahwa nggak boleh gitu ya buka puasa masa pagi-pagi minum kopi gitu. Soalnya kan kalau misalkan di warung tuh meskipun tutup ya suka aja ada gitu yang beli teh gitu, keketok termaksa pengen beli kopi gitu. Nah, ya gitu aku suka kayak kesel, banget tuh jangan buka gitu. Tapi kayak takut nyakitin hatinya gitu. Jadi gimana nih, masih bingung gitu. Mungkin pengen sharing juga ya, pengen tahu gitu teman-teman gimana sih cara enakin, cara yang mungkin nggak menyakiti gitu buat ngasih tahu gitu. Itu aja sih. Terima kasih buat materinya. Iya, sama-sama Teh Sansan. Iya betul ya, tadi yang disampaikan sama Teh Sansan sebelumnya bahwa persiapan pertama itu ya ilmu. Kita harus cari referensi dan sebagainya. Juga siapin mental kayak ya ini ada waktu nih beberapa hari kayak aku mah bisi kaget tuh hari pertama puasa sunnah aja hari Kamis gitu. Nah, itu juga bisa kita persiapan ilmu, persiapan mental, fisik, olahraga misalkan karena nanti kalau misalkan belum puasa kan butuh tenaga yang kuat, harus terbiasa, itu juga bisa. Nah, terkait pertanyaan Teh Sansan itu emang kalau urusan hati Teh, itu emang betul susah. Apalagi kita gak bisa memaksakan orang untuk paham tentang apa yang kita sampaikan. Apalagi orangnya kayak Teh Sri yang suka barbar gitu ya, kalau ngingetin orang Teh kayak bisa dijaga omongannya itu memang susah banget gitu. Bentar ya, baterainya habis. Bentar ya. Udah cukup. Oke. Jadi cara kalau Teh Sri kan Mamah juga buka warung. Dan itu emang bener-bener ditutup. Jadi warungnya pintunya pun kayak ya udah ditutup gitu. Karena memang full ditutup, dibukanya nanti sore gitu.
Warungnya warung kayak yaitu yang kayak kopi, yang kayak gitu, bukan warung makan ya. Nah, terus waktu itu ada yang sekedar sharing ya, ada yang beli amang-amang pagi-pagi. Teh, kayak alet-alet. Cina gitu. Teh, ada ceprit mutiis cenah. Pagi-pagi gitu. Terus kita mama bilang, "Emang Amang tuh puasa?" Kan orang Sunda mah ya kalau nanyain kayak suka nadanya kayak, "Emang Amang tuh puasa?" Gitu. Ada yang berani nanya langsung kayak gitu. Nah, cuman waktu itu kayak kita langsung nggak kepo dulu. Kayak bilang, "Mohon maaf Pak, ini warungnya memang bukanya nanti. Semisal Bapak mau, minum gitu ya, bisa ke warung yang lain, tapi kalau bisa mah gitu, jangan dulu Pak," gitu. Tapi kan kita kalau ke orang tua nggak mungkin kayak nasehatin, "Bapak harusnya puasa, nggak boleh gini, nggak boleh gitu." Nah, pasti tersinggung dan sebagainya. Langsung aja tolak, "Mohon maaf Pak, ini bulan Ramadan, kalau di warung ini memang nggak dibuka," gitu. Semisal Bapak mau butuh banget kopi, kita nggak bisa ngasih, mohon maaf. Kalau nanti Bapak datangnya maghrib, insya Allah kita kasih. Nah, dengan senyuman tentunya, jangan kayak, "Bapak teu puasa?" Gitu kan. Langsung Bapak teh, "Si budak teh," gitu kan. Jadi kayak yang memang harus kayak gimana caranya, kalau Sasana nanyanya gimana caranya yang halus, pertama senyuman, kedua kayak bari diheureuyan gitu si bapaknya. Kayak, "Ah, Bapak teu puasa," gitu. Atau misalkan, "Bapak engkin we ka dieuna atos magrib." Nah, bade dipasihan ku Sansan. Nah, kayak gitu. Kalau Teh Sri sih orangnya kayak gitu ya. Jadi kayak kalau ada orang yang nanya, kalau waktu itu oh, Teh Sri ingat banget temen di kampus, "Sri Sri, aku teh cenah haus ih kumaha atuh ya cenah seret, habis futsal cenah butuh butuh apa, pengen minum cenah, "Meunang teh nya?" Cenah gitu. Ya kalau Teh Sri kan karena sesama teman ya santai-santai aja kayak, "Jangan atuh," gitu-gitu. Nah, kalau misalkan ke yang lebih tua ya paling kayak gitu, kita harus ngasih penolakan, penolakan pertama jadi jangan ditanya dulu kayak, "Kenapa?" gitu, kecuali yang belinya perempuan kayak misalkan, "Teteh lagi haid ya," gitu, atau apa gitu. Oh iya, kadang orang juga kalau mikir kayak kayak contohnya jam puasa deh, sholat misalkan, "Teh Sri udah sholat?" "Belum." Lagi haid ya?" Padahal kan hati Teh Sri juga jadi reminder kayak ketika orang ngomong kayak gitu, "Iya ya, padahal nggak haid, tapi kok nggak sholat." Nah, kayak gitu. Jadi kita berusaha ngomong husnuzon ke orang kayak, "Bapak" atau misalkan teteh, "Teteh, teu puasanya nuju haid sanes." Nah, padahal kan nanti di hatinya kayak, "Iya sih, enggak, aku lagi nggak haid tapi beli minuman." Ya, pasti dia jadi reminder juga buat dirinya kayak, "Iya ya, harusnya mah jangan malu beli minuman kayak gini lagi puasa." Nah, kalau bapak-bapak ya paling kayak gitu, kita kasih penolakan. Rokok, nah sering banget bapak-bapak beli rokok belum puasa, cenah ge rokok teh bukan bukan makanan dan bukan minuman, katanya gitu. Jadi, "Teu kunaon atuh Neng?" Saya gitu. Langsung aja toh, "Bapak mohon maaf," gitu. Kalau bapaknya masih enggak ya bilang aja, "Bapak, kita kan maksudnya supaya sama-sama enak ke sansannya, supaya sama-sama enak ke bapaknya, mending nanti aja datangnya habis maghrib. Kalau sekarang mah mohon maaf kita belum bisa." Gitu. Maksa keneh si bapakna, kumaha? Atos we, "Bapak mohon maaf." Gas. Tapi ya memang pasti susah. Ya intinya kita harus ngasih penolakan dulu gitu. Sama ya kasih senyuman dan coba kayak alihin husnuzon ke arah mana. Misalkan, "Oh, Bapak nuju teh damang," gitu. Jadi mau buka nah si bapaknya selebihnya si bapak kayak mau bohong atau apa, ya itu mah urusan si bapaknya gitu. Yang penting kita coba husnuzon, tapi sebetulnya itu teh bukan husnuzon, kita teh kayak pengen nanyain, "Ih, Bapak kenapa nggak puasa?" Gitu kayak, "Oh, Bapak nuju teh damang. Tapi Bapak," gitu, di sana kalau yang nggak ini juga, "Mohon maaf nggak bisa, paling nanti kalau udah maghrib aja, kalau nggak sore nanti dikasih," gitu. Udah gitu aja sih kalau dari Tesri, nggak tahu ya kalau dari yang lain kayak gimana pengalamannya, kalau dari Tesri pribadi gitu. Cuman lebih seringnya kalau Tesri mah ke bapak-bapak juga kayak, "Ah, Bapak mah
puasa gitu lah. Tes mah emang suka gitu, tapi cara lainnya ya bisa yang tadi yang dijelaskan kayak gitu. Memang susah, apalagi lihat ekspresi muka orang yang sering berubah-berubah, apalagi ekspresinya kayak kuat aja, kita yakin kita berada jalan yang benar, nggak salah kok. Kita mau ngingetin kan bingung caranya. Yang penting kita udah berusaha buat nolak, kita buat ini. Gitu. Lamun maksa keneh, kalau tesri jadi sansan tetap gak akan dikasih, cuman kayak maaf lah gitu, atau alasan dulu ada keperluan apa dan sebagainya, bisa kayak gitu. Tapi suka ada sih yang tetap kayak ngasih, balik lagi kayak yang tadi nih, kalau yang ngasih aja kayak ada itu mah kita udah ngingetin, si bapaknya nggak mau, ya udah. Tapi baiknya sih kita nggak usah, dan baiknya sih kita tetap kayak kuat sama keyakinan kita, ya kita yakin kita nggak salah gitu, kita udah ngingetin. Kalau si bapaknya kekeh, kalau kalian berpendapat bahwa, "Ya udahlah, nggak apa-apa dah itu mah dosa-dosanya si bapak," gitu. Suka ada yang bilang kayak gitu, tapi kalau Tesri sih tetap gak akan ngasih. Yaitu dengan cara yang tadi, gitu. Nggak apa-apa dah tuh, misalkan si bapaknya, "Ah, moal meser ka warung ieu deui." Rezeki mah udah diatur sama Allah. Bapak nggak datang ke situ, ada 10 bapak-bapak yang lain yang datang ke sini, kita husnuzonnya gitu, tapi jangan disebutin ke si bapaknya. "Ya Pak, nggak apa-apa," gitu. Udah, gitu aja sih kalau dari Tesri. Yang lain kalau mau sharing juga boleh. Insya Allah ya, apakah gimana Teh Sansan pertanyaannya? Jawab sama Teh Sri. Udah, alhamdulillah. Makasih Teh Sri. Alhamdulillah ya, tiba di penghujung juga. Zakillah khair kepada Teh Sri yang sudah waktunya kepada kita semua gitu ya, sudah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Teman-teman, sebelum penutup, kita dokumentasi dulu.